Tragedi kemanusiaan di Palestina semakin meningkat. Rumah sakit Indonesia di Gaza pun menjadi sasaran serangan militer Israel. Praktis, rumah sakit ini lumpuh sehingga tidak mampu memberikan layanan kesehatan. Menurut laporan WHO, militer Israel mengepung rumah sakit Indonesia, menembaki semua orang yang hendak keluar, seraya membawa tank-tank militer untuk merapat. Selain itu, Rumah Sakit Indonesia juga tidak mampu menerima limpahan pasien dari Rumah Sakit Al-Shifa yang sebelumnya diserbu militer Israel akibat dituduh menjadi pusat komando kelompok militan Hamas. Bersama saya, Fatih Nasrullah Atamimi, Dewan Pembina Yayasan Little Project. Baik, Bang. Sebelumnya, ya, gimana Mas? Silakan. Ya, ini saya mau menanyakan, Pak, sekarang bagaimana ya kondisi Rumah Sakit Indonesia di Gaza sampai detik ini seperti apa tuh, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau untuk menanyakan kondisi terkini yang paling tepat itu ya langsung ke induk lembaga yang mendirikan Rumah Sakit Indonesia itu ya, yaitu Mercy Medical Emergency Rescue Committee. Dia posisi di Jakarta, daerah Kramat. Jadi Mercy ini adalah organisasi yang menginisiasi berdirinya Rumah Sakit Indonesia. Kebetulan waktu itu saya ada di Mercy juga sebagai ya relawan atau simpatisan lah gitu kan. Nah, terus kemudian Mercy ini menggalang semua lembaga termasuk juga dari sosial maupun lembaga dakwah untuk kita bersama-sama mendirikan Rumah Sakit Indonesia. Memang dipilih nama Indonesia karena memang itu walaupun diinisiasi oleh Mercy tapi merupakan karya besar dari bangsa Indonesia di jalur Gaza, tepatnya di di Jabalia, dekat Jabalia sana. Nah, Rumah Sakit Indonesia ini perannya sentral. Terutama paling kelihatan sekali dalam konflik 7 Oktober konflik yang tahun ini, yaitu sejak 7 Oktober sampai dengan hari ini dan mungkin akan panjang ke depan. Karena selain menjadi tempat bagi para pasien dirawat, kemudian diobati dan lain-lain, Rumah Sakit Indonesia juga menjadi tempat pengungsian bagi sekira jumlahnya naik turun ya. Tapi kalau data yang terbaru itu sekira 5.000 orang. Jadi tempat pengungsian bagi sekira 5.000 orang. Kenapa menjadi tempat pengungsian? Karena pada awal invasi Zionis ke jalur Gaza, itu mereka melancarkan taktik genosida. Jadi membantai apapun yang bergerak, termasuk manusia, dan nggak peduli tua besar, kecil, muda, sipil, bersenjata, pemerintah, atau lembaga kemanusiaan, itu mereka dihabisi sama Zionis ini. Termasuk juga PBB yang diwakili oleh UNRWA UNRWA itu juga dihabisi oleh PBB. Data UNRWA kalau nggak salah, sekira 1 minggu lalu saya baca itu hampir lebih dari 100 staf mereka yang resmi di Gaza itu terbunuh ya, dibunuh oleh Zionis dengan menggunakan bom-bom yang daya ledaknya itu sangat dahsyat. Nah, akhirnya masyarakat Gaza melihat situasi demikian, yaitu nggak ada tempat aman di sana, mereka berpikir, oh mungkin rumah sakit bisa menjadi tempat untuk mereka mengungsi. Tapi qadarullah, rumah sakit juga menjadi sasaran. Bahkan sekarang ini taktik perang dari Zionis ini adalah mereka menggunakan rumah sakit itu sebagai safe house atau sebagai tameng untuk mereka menyerang ke wilayahnya atau ke daerahnya yang dikuasai oleh Hamas. Jadi itu yang terjadi sekarang ini. Zionis itu mereka menggunakan rumah sakit, mereka bukan alasan utamanya itu bukan ada terowongan lah inilah itu alasan yang mereka buat-buat. Tapi memang mereka sebisa mungkin menjadikan rumah sakit itu sebagai basis mereka untuk menyerang gitu ya, untuk menjadi basis pangkalan militer mereka untuk menyerang Hamas. Kenapa demikian? Karena
Tentu, karena di rumah sakit itu mereka nggak keluarkan semua pasien untuk kemudian mengungsi seperti yang terjadi di Ashifa, kemudian juga Rumah Sakit Indonesia. Mereka keluarkan sebagian kecil aja gitu. Sekarang ini di Rumah Sakit Ashifa itu dari data yang saya baca itu kalau nggak salah masih ada sekitar 700 pasien. Masih ada 700 pasien. Dan di Rumah Sakit Indonesia itu yang baru dikeluarkan tadi malam itu hanya 200 pasien dari sekira berapa gitu, 1.000 pasien kalau nggak salah apa lebih gitu. Dan dari sekian ribu orang yang mengungsi di sana. Jadi mereka betul-betul menggunakan rumah sakit ini sebagai batu pijakan mereka untuk menyerang Hamas. Karena mereka paham sebagai seorang Muslim yang baik, sebagai kelompok Muslim yang mereka menjalankan syariat Islam, tentu Hamas ini akan menghindari wilayah-wilayah di mana banyak warga sipil berada. Gitu. Makanya mereka menggunakan taktik menggunakan rumah sakit dan para pasien serta para pengungsi yang ada di dalam ini sebagai tameng hidup. Zionis ini menggunakan taktik itu. Dan ini bukan hal yang baru ya bagi Zionis. Mereka sebelumnya ya biasalah. Kemarin juga kan viral ya, ada tukang sampah lagi bersih-bersih sampah gitu ya. Kemudian tiba-tiba pasukan Zionis datang, si tukang sampahnya itu dicomot oleh salah satu pasukan sebagai tameng untuk menghadapi kelompok pejuang di Gaza. Nah, untuk kondisi Rumah Sakit Indonesia sendiri sekarang per tadi pagi ini insya Allah mudah-mudahan infonya saya harap tidak valid gitu. Saya harap tidak valid karena kalau valid betul-betul mengerikan. Gitu. Jadi di dalam halaman rumah sakit Indonesia itu sudah masuk tank-tank dari Zionis ke sana. Gitu. Jadi itu yang terjadi, Mas. Pagi tadi itu, Pak. Per tadi pagi ya. Per tadi pagi itu tank-tank itu ada di halaman rumah sakit atau di tembok halaman rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu kondisi saat ini, Mas, yang terbaru. Kalau tadi malam waktu Indonesia itu 200 pasien dikeluarkan dari Rumah Sakit Indonesia dan dipindahkan ke beberapa rumah sakit yang ada di sekitar Gaza sana. Baik, Bang. Ini kan ada berita yang mengabarkan bahwa 3 WNI dikabarkan hilang akibat serangan. Ya, betul, Pak. Tersebut. Itu kondisinya saat ini bagaimana, Bang? Apakah sudah ditemukan? Jadi sekarang tanggal 21 ya. Kalau tanggal 21 ya. Itu per tanggal 9 hari lalu berarti tanggal 12. Per tanggal 12 atau 13 November itu ditemukan informasi dan bukti bahwa mereka masih hidup ketiganya itu. Tapi kemudian setelah itu sampai dengan hari ini, baik dari rilis Mercy maupun saya tanya ke kawan-kawan yang ada di Mercy, itu belum ada informasi sama sekali terkait 3 relawan Indonesia yang ada di sana. Tapi yang membedakan, tapi buat saya ini bukan masalah yang besar ya, bukan masalah yang besar karena memang yang besar ini dari mereka ini bukan masalah hilangnya mereka sebetulnya. Yang besar ini adalah semangat dari mereka dan yang harus kita perhatikan harus menjadi contoh bagi kita bahwa sejauh informasi yang saya dapat dari lingkaran di dalam Mercy itu ketiganya itu sudah menandatangani kontrak mati. Istilah kami begitulah. Artinya mereka berjanji insya Allah nggak akan keluar dari rumah sakit Indonesia di Gaza itu kecuali mereka terbunuh atau mereka insya Allah keluar sebagai pemenang. Jadi mereka sudah menyatakan niat itu. Oke, baik, Bang. Lalu, Bang, komunikasi dengan pemerintah Indonesia dengan para relawan di sana bagaimana, Bang? Ya nggak ada, Mas, karena induk lembaganya aja nggak bisa komunikasi. Induk lembaganya aja, Mercy-nya aja, sampai sekarang belum ada rilis dan komunikasi dengan ketiga relawan itu. Tapi sampai hari ini belum ada informasi dari Mercy terkait dengan situasi di Gaza sendiri sampai saat ini, Mas, masih di dalam Gaza City dan utara itu ya, Gaza Utara itu internet masih diblokade. Termasuk di dekat Rafah juga, masuk di daerah dekat Rafah itu internet juga masih nggak ada. Hanya beberapa orang saja yang bisa berkomunikasi dengan internasional maupun bisa menggunakan internet dengan menggunakan fasilitas eSIM gitu.
SIM yang apa elektronik SIM itu loh, elektronik SIM ya. Itu Iya, iya. mereka bisa komunikasi dengan dunia internasional dengan itu. Tapi bagi yang nggak punya, ya nggak bisa. Dan kita tahu jumlah eSIM di Gaza itu ya sangat sedikit. Bahkan dari ratusan relawan, media, reporter maupun lembaga internasional yang ada di Gaza, itu kita tahu hanya mungkin sampai saat ini yang bisa saya hitung itu mungkin sekitar 3 sampai 5 orang aja yang punya eSIM dan mereka yang aktif mengabarkan. Kalaupun mereka misalkan ada lembaga lain, ada kelompok lain atau orang lain yang mengabarkan itu biasanya ya pinjem eSIM itu tadi gitu. Jadi istilah tethering lah atau gimana. Iya, benar. Baik, baik. Ini Mbak, kalau untuk kesulitan distribusi bantuan sekarang ini Iya Mas. apa Pak? Jadi saya mau tekankan tadi untuk masalah ketiga relawan tersebut dan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu sebetulnya Mas lebih tepat menanyakan ke Mercy. Insya Allah mereka lebih valid beritanya dan lebih up to date gitu ya. Kalau saya sebatas mengikuti dari informasi orang dalam di Mercy maupun dari rilis-rilis yang dikeluarkan oleh Mercy. Nah, tapi kalau kita terkait bantuan kemanusiaan, sampai saat ini kita nggak bicara hanya lembaga, kita bicara negara ya, bahkan satuan yang terjadi konflik. Jadi harap dibedakan Mas. Di Gaza ini ada 2 daerah ya terbagi 2 yaitu Gaza City dan Gaza area sekitar Gaza Utara itu mereka yang sedang terjadi konflik besar-besaran dan pembantaian terus-menerus itu Mas, yaitu Jabalia, Khan Yunis, kemudian di Gaza City dan lain-lain itu daerah sekitarnya. Itu di sana lah Mas yang terjadi konflik yang kita lihat setiap hari beritanya, videonya, baik yang mengerikan maupun yang menyedihkan gitu, yang anak-anak mati, rumah sakit dihantam, para medis dibunuh dan lain-lain itu ada di Gaza Utara, kita sebutnya begitu. Sedangkan Gaza Selatan itu wilayah yang memang disetting oleh Zionis untuk menjadi wilayah yang katanya aman, dalam tanda kutip katanya aman. Kenapa aman? Karena Zionis itu menggiring masyarakat Gaza Utara itu supaya mereka berpindah ke Gaza Selatan, ke daerah Rafah, Derbala dan sebagainya. Cuma ketika sudah sampai di sana, itu roket-roket dari Zionis itu pun ternyata nggak berhenti memburu mereka. Jadi kalau kita bicara Gaza, itu jangan, Gaza nih ya semua Gaza, satu daerah Gaza. Enggak, Gaza itu ada 2. Nah, dan sampai saat ini bantu bicara lembaga, kita bicara negara, itu baru sampai di Gaza Selatan. Daerah-daerah yang banyak pengungsinya. Tapi lebih banyak lagi yang sekarang ini menumpuk di Mesir. Mereka mau masuk ke dalam, tapi situasi di dalam itu juga secara geopolitik dan geomiliter juga nggak memungkinkan untuk bantuan itu membanjiri Gaza, itu nggak memungkinkan. Zionis itu menerapkan kuota Mas. Zionis itu menerapkan kuota bantuan. Jadi yang mereka persilakan bantuan yang masuk itu sudah dikalkulasi kebutuhannya sama mereka. Mereka menghitung misalkan ya ada sekitar mungkin 1 juta orang atau 500.000 orang gitu ya. Mereka menghitung tuh, kebutuhan minimal 1 juta atau 500 atau 100.000 orang. Saya nggak tahu data pastinya. Yang bisa masuk itu sekian truk. Ya sudah, yang mereka izinkan masuk itu hanya sekian truk satu hari. Jadi nggak lebih. Misalkan untuk 100.000 pengungsi, kebutuhan perharinya mungkin hanya 50 kontainer misalkan. Kebutuhan hidup minimalnya. Ya sudah, kebutuhan hidup minimal sebanyak 50 kontainer aja yang mereka persilakan masuk. Yang supaya warga dari pada tujuan akhir adalah semua warga Gaza itu keluar dari Gaza. Kan mereka bilang kan tujuan akhir adalah memindahkan warga Gaza itu ke Sinai. Tapi kemudian Mesir kan menolak. Tapi ketika tujuan itu belum berhasil, mereka menerapkannya parsial. Yaitu paling tidak warga Gaza Utara itu berpindah ke Gaza Selatan. Jadi itu yang terjadi sekarang. Nah, ketika sudah di Gaza Selatan, mereka juga Zionis ini membatasi bantuan yang masuk. Jadi benar-benar situasi warga Gaza, baik yang ada di Rafah, di selatan, di utara, di Gaza City, dan lain-lain itu memang betul-betul menyedihkan. Yang mereka selamat dari pembantaian kemudian mengungsi ke Rafah dan daerah sekitarnya itu bantuan itu pun dijatah sama mereka.
Bahkan kan baru tadi malam ya, atau tadi malam kalau nggak salah, itu kan Kompas kan bilang sekarang ini di Gaza Selatan itu, di Rafah itu, bahkan para ibu itu nggak punya air putih, nggak punya air bersih untuk bikin susu anaknya. Itu yang terjadi pada situasi di Gaza Selatan. Nah, bantuan ini itu baru masuk sampai di Gaza Selatan, Mas. Jadi bisa bayangkan bagaimana menderitanya orang-orang yang ada di Gaza Utara. Yang ada di Gaza Selatan aja bantuan dijatah. Sedangkan yang di Gaza Utara itu belum ada bantuan yang masuk sama sekali. Berarti bantuan selama ini hanya sampai di Gaza Selatan ya Bang ya? Belum sampai ke Gaza Ya, Utara. baru sampai di Gaza Selatan. Sementara ini baru sampai di Gaza Selatan. Baik dari bantuan dari Indonesia pun juga seperti itu ya, baru sampai di Gaza Semuanya, Selatan. Mas. Semuanya. Dan itu diatur oleh Zionis itu Bang ya, untuk Iya, diatur, Mas. didistribusikan. Ya. Itu diatur oleh Zionis. Jadi apa namanya? Kita ini sekarang ini bukan sedang menyaksikan sebuah pertempuran, bukan sebuah perang, tapi sebuah genosida yang apa namanya? Berkedok atau berdalih pertempuran melawan Hamas atau terorisme. Jadi itu yang terjadi sebetulnya, Mas. Dan ini kekejaman yang hanya pernah terjadi 2 kali dalam 10 tahun terakhir, yaitu yang pertama di Suriah, pengepungan di Homs itu, dan yang kedua sekarang yaitu pengepungan di Gaza. Itu yang terjadi sekarang, Mas. Jadi tapi kita terus, karena masalahnya begini, Mas. Zionis ini kan entitas, kayak kalau kita bilang tuh bahasa gaulnya tuh ras terkuat di muka bumi saat ini ya. Karena mereka didukung oleh dunia barat itu hampir sepenuhnya, 99,9% itu apa yang dilakukan oleh Zionis itu didukung oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Walaupun ada kecaman, walaupun ada apa, itu hanya sebatas ya lip service saja, nggak lebih dari itu. Nah, dengan hal seperti itu, mereka bisa bebas melakukan apapun di Gaza terhadap penduduknya, terhadap rumah sakitnya, bahkan terhadap PBB pun mereka bisa melakukan apapun tanpa ada satupun langkah nyata atau tindakan nyata dari negara-negara di dunia untuk mencegah mereka. Ya kita tahu bahkan negara-negara sekuat Saudi, sekuat Turki aja nggak bisa berkutik, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mudah-mudahan sih, saya harap mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa lebih dari itu. Tapi untuk yang saat ini masih terjadi adalah bahwa semua negara yang menentang invasi atau pembantaian genosida Zionis di Gaza itu nggak bisa berbuat apa-apa. Termasuk Rusia yang katanya mendukung Palestina dan lainnya, itu nggak bisa apa-apa. Karena mereka ya kalaupun veto mereka cuma 1 atau 2 suara dengan Cina gitu. Sedangkan yang pemegang veto lainnya dipegang oleh negara-negara yang pro dengan Zionis. Itu Mas yang terjadi sekarang ini, memang situasinya sangat menyedihkan. Dan kita ini kalau saya bahasakan ini, kita ini kayak lagi ngelihat saudara-saudara kita, lagi ngelihat bapak kita, lagi ngelihat ibu kita, sedang melihat anak-anak kita, istri kita, dan kerabat kita digorok di depan mata kita, tapi tangan kita diikat, Mas. Jadi tangan kita diikat. Yang bisa kita lakukan ini cuma teriak, cuma meronta-ronta, tapi kita nggak bisa melakukan apapun untuk membantu mereka. Selain bantuan kemanusiaan, dan bantuan kemanusiaan ini pun sangat dipersulit untuk sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Baik. Jadi di Mercy itu dulu ada satu semboyannya Mercy itu to help the most neglected people. Jadi untuk membantu orang yang paling membutuhkan. Yang membutuhkan banyak. Ya, warga Gaza Selatan membutuhkan, bahkan warga Palestina yang ada di Mesir juga membutuhkan. Tapi yang paling membutuhkan dari mereka semua itu adalah warga yang masih bertahan di Gaza Utara. Dan jumlah mereka itu masih sangat banyak, Mas. Jadi kalau kita lihat kemarin, orang-orang bilang ini nakbah ketiga, nakbah kedua dan sebagainya, orang-orang dari Gaza Utara pada ngungsi ke selatan. Itu jumlahnya sangat sedikit, Mas. Jadi beberapa analis memperkirakan kalau jumlah mereka yang mengungsi itu hanya 5 sampai maksimal 10% aja. Jadi
total masih ada sekitar 90-95% warga Gaza yang masih bertahan. Dan mereka setiap harinya, setiap jamnya itu dibantai oleh Zionis. Baik, baik, Bang. Satu lagi, Bang. Untuk kedepannya, posisi relawan itu kedepannya seperti apa, Bang? Yang Abang, Gimana Mas? Putus-putus? untuk kedepannya posisi relawan seperti apa? Posisi dalam gimana Mas? Maksudnya terkait apa nih? Terkait perkembangan di Gaza ini, Bang. Maksudnya untuk soal distribusi bantuan atau kemanusiaan itu Ya. kedepannya seperti apa? Ini perlu saya tekankan bahwa masalah Gaza ini nggak bisa ditangani oleh satu pun lembaga, bahkan satu pun negara. Semua negara dunia harus bersatu padu, harus bergandeng tangan, merumuskan langkah-langkah konkret untuk membantu Gaza dan Palestina secara keseluruhan. Begitu juga dengan lembaga, Mas, terutama lembaga kemanusiaan. Kita sama sekali nggak bisa bergerak sendiri. Karena suara kita ini lemah. Kalau kita bergerak sendiri, suara kita kecil. Bahkan negara aja lemah gitu. Negara yang kuat dan besar seperti Saudi dan Turki aja tiba-tiba jadi lemah gitu ya suaranya. Nggak bisa berbuat apapun, kecuali hanya sedikit. Apalagi kita gitu kan, lembaga yang mungkin kelasnya hanya ya kelas kelurahan atau kelas kota gitu ya, atau mungkin kelas provinsi. Itu tentu suara kita nggak akan didengar. Makanya harus kita lakukan pertama kali adalah menyatukan kekuatan. Lembaga-lembaga ini harus bersatu, harus berpadu di bawah satu kekuatan, di bawah satu naungan, sehingga kita mempunyai daya tekan atau daya tawar yang lebih daripada biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah bantuan kemanusiaan, kami sudah menyiagakan tim, kami dari Little Project sudah menyiagakan tim di Mesir. Mereka sedang mencari jalan, mereka sedang mencari informasi, mereka sedang mencari jaringan, dan mereka sedang mengurus proses-proses yang diperlukan agar bagaimana caranya supaya bantuan ini bisa secepat mungkin sampai di Gaza Utara, atau minimal paling nggak bantuan yang masuk ke Gaza Selatan semakin besar semakin banyak, sehingga nggak hanya kebutuhan minimal mereka saja yang didapat setiap harinya, tapi lebih dari itu gitu kan. Karena kalau kebutuhan minimal kita bicara ya misalkan kebutuhan standar satu orang makan 3 kali sehari misalkan, sedangkan kebutuhan minimal hanya 1 kali, ya mereka yang diizinkan oleh Zionis itu 1 kali, Mas. Jadi kita paling nggak sekarang ini target kita yang pertama adalah bagaimana caranya supaya suplai bantuan yang masuk ke Gaza itu lebih dari minimal atau paling nggak bisa untuk mencukupi kebutuhan standar masyarakat Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bersatu, Mas. Kita harus bersatu, mengerahkan segala daya upaya untuk menekan pemerintah kita. Kalau pemerintah kita ya, kalau pemerintah Indonesia saya lihat alhamdulillah, Masya Allah, saya salut kepada pemerintah Indonesia atas gerak cepat dan keseriusan dan kesungguhannya untuk membantu Palestina secara umum, terutama kepada Ibu Retno Marsudi ya, Menteri Luar Negeri yang Masya Allah itu jagoan, itu perempuan hebat gitu, Masya Allah. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional, namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait Rumah Sakit Indonesia dan keselamatan 3 warga negara Indonesia tersebut. Koordinasi dengan Mercy Jakarta juga terus kita lakukan, dan mari kita doakan agar mereka selamat
dan diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya hormati, saat ini saya sedang berada di Beijing RRT bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina, dan Sekjen OKI untuk menggalang dukungan, terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau kita sering sebut P5, agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan. Kunjungan beberapa Menteri Luar Negeri OKI tersebut adalah tindak lanjut paragraf 11 dari resolusi KTT Luar Biasa OKI Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh 11 November lalu. Bulan ini, RRT memegang presidensi Dewan Keamanan PBB. Para Menteri Luar Negeri OKI mengharapkan agar RRT dapat mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri OKI tersebut. Menurut rencana, akan dilakukan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri di Dewan Keamanan PBB untuk membahas kembali isu Gaza di bulan ini. Besok, para Menteri Luar Negeri OKI akan melanjutkan penggalangan dukungan ke Moskow. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan perkembangan selanjutnya akan saya sampaikan pada kesempatan pertama. Terima kasih. Kayaknya kita perlu lebih menekankan lagi bagaimana caranya supaya pemerintah kita atau pemerintah dunia itu lebih maksimal lagi dalam menekan Amerika, menekan Inggris, kemudian menekan Kanada, sehingga mereka bisa ikut menekan ke Zionis. Karena Zionis ini nggak akan bisa kita colek, nggak akan bisa kita tekan, bahkan nggak akan bisa kita bentak ataupun kita marahi sebelum Amerika. Gitu. Karena mereka ini berlindung di balik Amerika. Gitu. Selama Amerika belum bisa kita tekan, ya Zionis akan selalu leluasa dan merajalela membantai saudara-saudara kita. Nah, termasuk juga dengan bantuan kemanusiaan. Selama Zionis masih belum ditekan oleh Amerika, ya kita nggak akan bisa menekan siapapun. Jadi kita sekarang ini tugasnya adalah bagaimana caranya supaya Amerika ini menekan balik Israel, Zionis, sehingga paling tidak itu memberikan peluang bantuan kemanusiaan itu untuk masuk lebih dari batas minimal kebutuhan sehari-hari. Itu Mas yang saya rasa terkait dengan posisi kemanusiaan kita. Baik, Bang. Terima kasih Bang ya. Terima kasih Mas, banyak. terutama Mas, saya pengen menekankan lagi, saya pengen menekankan lagi kepada teman-teman dari media ini. Suara media ini sangat penting, Mas. Suara media ini luar biasa penting. Saya menganggap bahwa kita ini sekarang ada di front dengan perjuangannya masing-masing, dan saya menganggap bahwa media ini adalah salah satu front kita yang sangat penting. Kalian ini adalah ujung tombak kita, Mas, untuk menyuarakan berhentinya pembantaian ini dan supaya bantuan yang masuk ke dalam Gaza ini lebih besar lagi. Jadi saya harap Mas Denko terus tetap semangat beserta dengan jajaran redaksi. Kalian ini sedang berada di front terpenting dalam perjuangan untuk membebaskan Gaza ini, Mas. Baik, Mas. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Mas, terima kasih banyak, Mas ya. Terus Sama-sama. jadi garda terdepan kita, Mas, untuk membebaskan Palestina, Mas. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Kita bebaskan Palestina. Ya, amin. Amin. Free Palestine. Terima kasih, Pak. Demikian dialog saya bersama Dewan Pembina Yayasan Little Project. Saksikan terus Diskursus Update hanya di YouTube Diskursus.net.